Halo, perkenalkan nama saya Gede Putra Dewantara dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Kali ini saya akan mengambil studi kasus COVID-19. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan organisasi terdiri dari beberapa orang yang mencapai tujuan bersama. Nah, dalam organisasi tersebut sering terjadinya rentan berselisih pendapat dalam mengambil keputusan, dan setiap keputusan memiliki alternatif yang memiliki peluang untuk berhasil maupun gagal. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan sangat penting dilakukan dalam mengatasi penyebaran atau merebaknya virus dari COVID-19 ini. Terdapat elemen dasar dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, penetapan tujuan. Dalam penetapan tujuan, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, untuk menangani wabah atau pandemi COVID-19 ini, membentuk suatu gugus tugas percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19 untuk bersinergi dalam menangani COVID-19 ini dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan mengembalikan beberapa sektor agar kembali pulih, diantaranya sektor kesehatan, ada sektor ekonomi, ada sektor pemerintah, ada sektor pendidikan, sektor pariwisata. Nah, setelah menetapkan tujuan, selanjutnya dilakukan identifikasi masalah kenapa virus COVID-19 ini bisa tersebar. Yang pertama, masih adanya beberapa orang yang bersin dan batuk di sembarang tempat atau di tempat umum. Dalam hal tersebut tentu sangat rentan terjadinya penyebaran dari COVID-19. Yang kedua, berkumpul. Nah, dengan berkumpul satu dengan yang lain, tentu kita tidak tahu antar yang kita ajak ngobrol atau apakah sudah tertular atau belum. Nah, dengan berkumpul tentu sangat berpeluang besar kita untuk mengidap atau menyebarkan virus satu antara yang lain. Yang ketiga, menyentuh barang atau benda. Dengan menyentuh barang atau benda di sembarang tempat tentu sangat rentan dengan penyebaran dari COVID-19 ini, karena virus tersebut tentu mengendap atau diam di benda atau barang yang disentuh oleh pengidap dari COVID-19. Nah, setelah melakukan identifikasi masalah, muncul mengembangkan alternatif yang ada untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama, dengan menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, tentu memutus rantai atau membersihkan tangan dari virus di benda yang sudah kita sentuh. Yang kedua, dengan menggunakan masker, kita dapat memutus atau tidak menyebarkan virus satu dengan yang lain. Dengan yang ketiga, dengan berada di rumah, kita sangat membantu pemerintah dalam memutus penyebaran rantai dari COVID-19 tersebut. Yang ketiga, ketika kita berada di luar rumah, hindari keramaian sangat penting dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya agar COVID atau virus COVID-19 ini tidak menyebar. Yang kelima, upaya yang dilakukan pemerintah dan dengan menyemprotkan desinfektan sangat membantu untuk membersihkan benda atau barang-barang di tempat umum, sehingga benda atau barang yang di tempat umum dapat berpeluang bersih atau lebih steril dibandingkan tidak sama sekali menyemprot. Nah, setelah mengembangkan alternatif yang muncul, dilakukan pemilihan alternatif
waktu atau lamanya alternatif dilaksanakan, beberapa tenaga yang diperlukan untuk melakukan alternatif tersebut, dan yang ketiga faktor pengeluaran, berapa pengeluaran atau uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan alternatif tersebut. Nah, setelah memilih atau menentukan alternatif, selanjutnya alternatif dilakukan. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan kita menggunakan masker sangat membantu untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Yang kedua, penyemprotan desinfektan sangat membantu dalam mensterilkan tempat umum. Setelah melakukan atau implementasi dari alternatif, selanjutnya dilakukan evaluasi dalam perkembangan penyebaran COVID-19. Dalam melakukan evaluasi, bagaimana hasil dari alternatif yang sudah dilakukan. Dalam hal ini, juru bicara Presiden Republik Indonesia melakukan jumpa pers atau keterangan perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, dalam keputusan atau pengambilan keputusan terdiri dari dua, yaitu keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur merupakan keputusan yang bersifat rutin dan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dapat dikembangkan suatu prosedur tertentu. Keputusan diambil jika permasalahan terstruktur dengan baik dan tahu bagaimana penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini keputusan terstruktur dilakukan di suatu daerah yang dipimpin langsung oleh kepala daerah maupun kepala lingkungan untuk melakukan physical distancing seperti gambar tersebut, sehingga memutus penyebaran rantai COVID-19. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur merupakan keputusan baru, tidak terstruktur, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nah, untuk keputusan tidak terstruktur biasanya diambil oleh tingkat atas atau tingkat pemimpin. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, melakukan atau memutuskan bagaimana dalam menangani COVID-19 ini. Selanjutnya, dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 tentu keputusan individu sangat berpengaruh dan sangat membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, dalam keputusan individu terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai individu merupakan kepedulian dalam diri sendiri untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, kesadaran diri sendiri sangat berpengaruh dalam melakukan atau melaksanakan himbauan dari pemerintah atau dari diri sendiri. Yang kedua, kepribadian. Dalam hal ini, kepribadian cenderung dari informasi yang didapat oleh suatu individu untuk melaksanakan atau melakukan tindakan yang sudah dihimbau oleh pemerintah untuk memutuskan nilai dari penyebaran COVID-19 ini. Yang ketiga, kecenderungan pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat 2 faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama, dari individu tersebut sudah paham dampak dan risiko ketika dia tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah. Yang kedua, dia tidak sadar atau tidak menghiraukan himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga
dia tidak takut dengan risiko yang dia lakukan. Kemudian keputusan kelompok. Keputusan kelompok organisasi dilakukan bersifat penting dan kompleks. Keputusan dilakukan oleh kelompok dengan membentuk panitia, tim gugus, tugas, komite, dan lainnya. Ada pandangan bahwa keputusan kelompok lebih akurat dibandingkan keputusan individu, karena keputusan kelompok telah ditentukan oleh beberapa orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda, yang kemudian dilakukan kesamaan demi tujuan bersama untuk organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini, untuk menangani COVID-19, pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, dengan beberapa para menteri, melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penanganan cepat dalam memutus rantai dari COVID-19 ini. Nah, dalam penanganan tersebut dibentuklah gugus tugas untuk melakukan percepatan dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, nantinya dari gugus tugas tersebut maka dilakukan atau dilaksanakan beberapa alternatif untuk memutus dari rantai penyebaran COVID-19 ini, dan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia dan dari beberapa menteri yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam melakukan pengambilan keputusan, terdapat beberapa teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik brainstorming. Dalam teknik brainstorming, contohnya dilakukan rapat koordinasi dengar pendapat antar satu dengan yang lain untuk membahas bagaimana cara pemutusan dari rantai penyebaran COVID-19 ini. Dalam teknik brainstorming, beberapa orang mengeluarkan pendapat dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, teknik DLP. Teknik DLP merupakan teknik yang mendapatkan informasi dari luar, seperti contohnya apa yang dilakukan World Health Organization atau WHO dalam melakukan penanganan COVID-19 ini. Sehingga teknik kelompok nominal merupakan teknik yang penggabungan dari keduanya, yaitu teknik dari pengetahuan dan informasi yang didapat, sehingga keputusan yang diambil sudah matang karena sudah belajar dari beberapa pengetahuan dan informasi yang didapat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga COVID-19 ini dapat berlalu, dan mari kita bantu pemerintah dalam menangani atau memutus penyebaran COVID-19 ini dengan menjaga jarak, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan di rumah saja jika tidak ada kepentingan untuk keluar.